Salam, selamat malam. Ini perayaan Natal. Seharusnya saya sudah sampaikan sama Ibu Gembala, sebenarnya kalau Natal ini, kalau di gereja, dua gereja, aku tidak ingin untuk berkhotbah. Kenapa? Karena setiap minggu saya berkhotbah. Tapi malam ini dikarenakan karena tidak ada peta berkhotbah. Maka Bapak Ibu, saya akan berkhotbah malam ini. Amin. Saya berdoa ketika saya akan kasih tema ini, maka saya berdoa Bapak Ibu. Saya kasih tema masa depan sungguh ada, yang terambil dalam Amsal 23 ayat 18. Bapak Ibu, kita lihat dalam Amsal 23 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Sekali lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Subtema saya juga akan memberikan subtema di sini dikatakan melalui perayaan Natal ini. Yang lebih jelas melalui perayaan Natal malam ini, marilah kita setia membangun kerajinan yang kreatif, inovatif, dan juga sumber daya manusia untuk meraih masa depan yang berhasil. Berbicara masa depan adalah berbicara tentang hal-hal yang berhasil. Kalau pemikiran dunia adalah kalau berbicara soal masa depan, maka butuh peramal, butuh dukun, butuh datu. Bagaimana caranya untuk meramal masa depan kita? Bagaimana caranya meramal keluarga kita? Bagaimana caranya meramal setiap kekayaan kita ke depan? Itu bagi dunia. Tetapi bagi Tuhan, masa depan adalah hanya ada di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya akan sampaikan bagi kita negara-negara yang sangat termiskin. Ada 10 negara yang paling miskin. Yang pertama adalah negara termiskin, yang pertama adalah Burundi. Yang kedua adalah Sudan Selatan. Sudan Selatan itu adalah hanya 11 juta jiwa. Yang ketiga adalah Somalia. Yang keempat adalah Afrika Tengah. Afrika Tengah, penduduk Afrika Tengah hanya 4,75 juta penduduk. Dan sampai ada 10. Bapak Ibu Saudara, bahwa Sudan Selatan yang dihuni dengan 11 juta jiwa, maka sebenarnya Sudan Selatan adalah terkaya minyak. Negara mereka adalah negara yang terkaya minyak. Tapi negara ini adalah negara yang susah, Bapak Ibu. Negara termiskin, negara yang lebih setengah adalah mengalami, lebih setengah penduduk daripada negara ini adalah negara termiskin di dunia. Karena mereka tidak makan, apakah ada masa depan? Karena mereka tidak mau membeli sesuatu dan tidak ada uang, apakah di situ ada masa depan? Kita bisa melihat Somalia juga berkata bahwa Somalia ini adalah negara paling termiskin. Kenapa mereka termiskin? Karena tidak ada bahan makanan. Apakah itu masa depan? Bapak Saudara, bahwa di sini juga dikatakan bahwa di Afrika Tengah, di situ saya melihat ada banyak penduduk makan tanah. Ada banyak penduduk makan pasir. Kenapa? Karena tidak ada yang mau dimakan. Apakah Bapak Ibu tema Natal malam ini, apakah ada masa depan bagi negara tersebut? Bapak Ibu Saudara, saya akan sampaikan malam ini, mungkin suami setor 50.000 per minggu kepada ibu. Apakah masa depan ada? Atau per minggu suami setor 250.000 per minggu suami. Hai suami, berapa kira-kira kamu setor setiap minggu kepada istri? Boleh 250.000. Apakah yang 250.000 ada masa depan?
depan sungguh ada. Itu hanya cerita, itu hanya dongeng. Nah, kita lihat bahwa saudara, bahwa banyak orang yang tidak bisa membeli baju Natal anaknya. Apakah itu masa depan ada? Saya kurang tahu kalau ada di Togabasi yang apalagi kalau 10 anaknya, bagaimana cara membeli 10 kali 250.000 satu pasang? 10 itu udah 2.500.000. Apakah bisa Anda membeli? Kalau tidak, apakah di situ ada masa depan? Malam ini Bapak Saudara, apakah juga kita ingin membeli baju Natal, tapi malam ini kita tidak bisa membeli? Apakah di situ ada masa depan? Dari dunia orang yang terkaya, Bapak Saudara, salah satu orang terkaya di dunia adalah yang bernama Jeff Bezos. Jeff Bezos orang Amerika adalah hartanya memiliki 386 miliar dolar Amerika Serikat. Dan dihitung dari uang Indonesia adalah sekitar 5.442 triliun terkaya di dunia. Di Indonesia ada juga terkaya di Indonesia adalah yang bernama juga Robert Budi Hartono. Dia adalah salah satu terkaya di dunia. Dia memiliki harta adalah 21,7 miliar dolar Amerika Serikat. Dan dihitung dari uang Indonesia adalah 308,14 triliun. Apakah tidak ada masa depan? Cukup ada masa depan. Penghasilan, saudara, saya baca sedikit penghasilan di Indonesia dari YouTuber. Di HP kita pasti punya YouTuber. Penghasilan YouTuber yang pertama, kalau saudara, bahwa diraih oleh Deddy Corbuzier, yang per bulan adalah gajinya adalah 28,200 dolar. Kalau dirupiahkan maka 408,90 juta per bulan. Hanya dari YouTuber. Yang kedua adalah diraih daripada Raffi Ahmad. Raffi Ahmad adalah penghasilan dari YouTuber adalah 23,400 dolar. Dirupiahkan adalah 339,30 juta per bulan. Saya cek pengeluaran daripada Raffi Ahmad, hanya pembayaran meteran listrik di rumahnya adalah 30 juta. Berapa kita per bulan? 25.000. 30 juta per bulan hanya meteran listrik. Lain yang lain. Yang ketiga adalah Atta Halilintar. Dari penghasilan daripada YouTuber, Atta Halilintar adalah meraih penghasilan 700 dolar atau per bulan 140,65 juta per bulan. Saya rasa bahwa masa depan pasti ada. Tapi Bapak Ibu Saudara, bahwa yang nomor satu tadi adalah Deddy Corbuzier. Bahwa saudara, bahwa nomor satu penghasilan sampai mendapat 408,90 juta per bulan. Bayangkan saudara, kalau menurut pribadi kita, kalau menurut logika kita, dia pasti akan damai, dia pasti akan sejahtera. Tapi ujung-ujungnya juga adalah cerai. Jadi muslim, dari Katolik menjadi muslim. Penghasilan yang begitu besar setiap bulan, penghasilan yang begitu luar biasa per bulan, saudara. Tetapi ujung-ujungnya juga adalah cerai, hilang kebahagiaan, hilang damai. Tapi malam hari ini saya akan katakan bagi kita, saya akan memberikan satu subtema berkata, marilah kita setia membangun kerajinan yang kreatif, inovatif, dan juga sumber daya manusia. Kalau tidak ada sumber daya manusia dalam hidup kita, maka masa depan kadang-kadang sirna, saudara. Lalu saya akan sampaikan adalah penghasilan. Ada salah satu penghasilan di Indonesia, ada di HP kita yang sering dipakai oleh anak gadis. Apa itu? Di HP TikTok. TikTok itu
berdiam di rumah. Kata pemerintah, diam di rumah saja. Habis-habiskan uang, buka HP, internet. Bagaimana saya mencek 3 bulan akhir-akhir ini, Facebook berpenghasilan 28 miliar US dollar dan dirupiahkan adalah 3.095,5 triliun. Ini hanya dalam kurun waktu 3 bulan ini. Apakah kalau saudara tidak ada masa depan? Pasti ada, karena mereka punya penghasilan besar. Tapi malam hari ini saya akan katakan bagi kita saudara, apa yang kita banggakan? Berapa penghasilan kita per bulan? Sanggupkah 100 juta per bulan? Sanggupkah 50 juta per bulan? Saya rasa 10 juta pun per bulan tidak akan sampai kalau hasil daripada keringat. Berapa mungkin sekali 2 minggu kita akan menyetor getah? Paling berapa? 500.000. 500.000 itu sudah 1 kali kita berutang di warung. Sudah berapa utang kita di warung? 500.000 turun getah kita. Apalagi kalau bagi 2, apalagi kalau bagi 3, 500.000 untuk kita. Utang di warung sudah 600.000. Apakah di situ ada masa depan? Sesuai dengan firman Allah malam hari ini. Mau beli sesuatu tidak bisa, bahkan pun Bapak saudara, sampai saya tidak berkata sombong, maaf, tapi hanya berkata jujur. Bapak saudara, masih ada kita yang masih ada tinggal di rumah toke sampai malam hari ini. Apakah di situ ada masa depan? Masih banyak kita yang kontrak. Apakah di situ masih ada masa depan? Masih ada beli rokok saja pun tidak bisa beli rokok 1 bungkus 1 hari yang misalnya sulit 30.000. Apakah di situ ada masa depan, Bapak saudara? Tapi firman Allah tema berkata masa depan sungguh ada. Ada pernah saya mendengar kesaksian daripada orang hamba Tuhan berkata, ketika orang yang mengumpulkan sampah meninggal, dia meninggal di tempat yang ada sampah. Ketika dia meninggal, dia mati karena dia hanya sebatang kara. Dia mati, tidak ada orang, tidak ada sanak saudara, tidak ada pemilik. Bahwa saudara mati kelaparan, mati tidak ada makanan, mati tidak ada apa yang dimakan. Tetapi ketika orang melihat dia, bahwa saudara, uang yang ada di tali pinggangnya itu adalah 25 juta. Apakah wajar dia mati karena kelemahan? Kenapa dia tidak gunakan uang yang diikat di perutnya itu 25 juta? Apakah kalau saudara ada masa depan? Kota Pekanbaru beberapa tahun yang lewat saya dengar sebelum COVID bahwa dia mati ketika diperiksa di rumah sakit. Akibat kematiannya apa? Kurang gizi. Padahal hamba Tuhan punya kereta besar dan semua jemaat adalah orang-orang kaya yang punya kelapa sawit 100 sampai 500 hektar berkeluarga. Sepantasnya kah mati karena kurang gizi? Apakah di situ ada masa depan, saudara? Tapi firman Allah berkata masa depan sungguh ada. Ada beberapa, saya akan bahas sedikit daripada subtema sebelum saya akan mengakhiri. Melalui perayaan Natal ini, mari kita setia membangun kerajinan yang kreatif dan inovatif dan SDM atau sumber daya manusia untuk meraih masa depan yang berhasil. Bapak Ibu Saudara, salah satu untuk membangkitkan masa depan kita, Bapak Saudara, adalah pendidikan sumber daya manusia. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu jemaat, saya harap punya anak yang ganteng, punya anak yang cantik, kuliahkan bila sudah tamat SMA, karena itu masa depan, mengubah masa depan. Pendidikan. Saya bersaksi sedikit hidup saya, boleh? Saya bersaksi sedikit. Ketika saya melayani di Tugas ini, Bapak Ibu pasti Bapak Ibu bisa tahu
Tapi prinsip saya, walaupun saya melayani di sini, prinsip saya adalah sekolah. Dari Toga Basir ini saya bisa menyelesaikan S1. Kalau orang Toga Basir sih bilang adalah STH, itu adalah sarjana sita bahau. Tidak masalah, problem. Tidak masalah. Di Toga Basir ini bisa saya menyelesaikan S1. Dan bukan ijazah apa-apa. Itu diketahui negara. Makanya di Dikti adalah Kementerian Pendidikan. Saya masuk ijazah 1 dan 2. Bisa dicek. Kalau punya HP yang lebih canggih, saudara bisa dicek di pangkalan data. Ketik saja nama saya Julius Masih akan muncul dosen. Di sini bisa saya katakan, kenapa? Karena pendidikan yang bisa mengubah kehidupan. Di Manuma, dimulai dari Manuma, saya mulai di Manuma, saya bisa menyelesaikan S2. Dan bukan murah, Bapak Ibu, bukan murah. Kadang-kadang saya menangis, kadang-kadang ibu gemala pun menangis. Apa mau kita kasih? Sekali transfer, Bapak Saudara, sekali transfer 9 juta. Kadang-kadang saya kirim untuk 9 juta. Sekali saya transfer saja, saya masukkan di ATM saya transfer, saya kirim 9 juta. Hanya mengambil S2, Bapak Saudara. Lain yang 4 juta, yang 5 juta, lain 1 juta. Bapak Saudara, kenapa saya ubah hidup? Saya ubah masa depan. Karena pendidikan salah satu untuk mengubah masa depan manusia. Hari ini saya bisa ngajar. Ketua MD kemarin tawarkan saya ketika kami makan di Takasima di Pantai. Dia bilang sama saya, kamu Julius, kamu ngajar di sekolah kita Mias, tapi tidak ada gaji ya. Saya bilang, mikir dulu lah. Tenaga saya udah mau dibutuhkan, Bapak Ibu. Tenaga sudah mau dibutuhkan. Nah, dalam diri kita, dalam hidup kita, bahwa kita lah membangun setia, membangun kerajinan yang kreatif. Yang kreatif ini indah dipandang orang, yang inovatif, yang bagus, tanpa bisa menyalahkan orang lain, tanpa mengambil keuntungan kepada kita sangat ketinggalan, Bapak Saudara. Tapi mari kita akan bangun bersama cara untuk mengubah masa depan kita supaya masa depan sungguh ada. Amin. Masa depan sungguh ada. Bahkan pun sampai hari ini orang pernah telepon saya, dosen saya pernah di S2, pernah telepon saya, Julius, kau harus ambil S3. Saya bilang, anak saya udah mau tamat SMA, harus saya berpikir di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Tuhan buka jalan. Apa yang tidak bisa? Kenapa orang pembebasan tidak bisa meraih S3? Kalau ketemu dengan bupati dan wakil bupati, tetap saya menyebut saya orang pembebasan. Saya tidak pernah menyebut saya Maduma. Dan sampai malam hari saya berpikir, cuma S3 ini sekali masuk 2 juta, 3 juta sampai 5 juta sekali duduk ketemu dengan dosen. Tapi apa kalau itu sudah Tuhan kehendaki? Tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin. Doakan saya itu menjadi orang yang sukses, supaya 5 juta sekali bertemu dengan dosen. Kalau datang dari luar, 5 juta per orang. Karena kalau S3 ini sekali dulu dosen harus dia pulang dengan minimal adalah juta-juta. Itu adalah harus dengan kumpulan mahasiswa. Saya yakin Bapak Saudara, saya yakin malam hari ini kita akan mengubah masa depan kita. Dan sekali lagi ya, hanya salah satu, tapi mengubah hidup kita setia sama Tuhan. Amin. Sekali lagi ya, jangan salah, bukan pendidikan, tapi yang maksud saya adalah salah satu. Membangun SDM itu adalah salah satu untuk mengubah masa depan. Tapi yang lebih penting bagi kita ketika kita setia sama Tuhan. Tidak ada gunanya kita duduk di warung satu hari.
Tidak ada gunanya dulu kita di warung satu-satu malam